Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khofifah Firdautami dari jurusan Ekonomi Syariah 2018 dengan NIM 18103027. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan hasil dari beberapa kuesioner yang sudah disebarkan kepada para responden. Secara garis besar, video ini menganalisis tentang perilaku masyarakat di daerah saya sendiri dalam menghadapi COVID-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner dan wawancara melalui via telepon. Pada slide pertama, di sini disajikan identitas dari responden. Saya hanya menampilkan identitas secara umum saja. Yang pertama adalah gender atau jenis kelamin responden. Kriteria responden berdasarkan jenis kelamin ini digunakan untuk membedakan antara responden laki-laki dan perempuan. Jadi, berdasarkan grafik, diketahui bahwa responden terbanyak adalah yang berjenis kelamin perempuan dengan persentase 60% dan sisanya 40% adalah yang berjenis kelamin laki-laki. Selanjutnya, kriteria responden berdasarkan usia. Di sini saya bagi menjadi dua kategori, yakni kurang dari 30 tahun dan lebih dari 30 tahun. Saya menggunakan umur 30 tahun menjadi batas responden dikarenakan jumlah tersebut terdapat di tengah-tengah antara masa pensiun pegawai, yakni 56 tahun untuk pegawai struktural dan 60 tahun untuk pegawai fungsional. Jadi berdasarkan grafik diketahui bahwa semua responden memiliki usia kurang dari 30 tahun. Selanjutnya yang ketiga adalah karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir. Berdasarkan grafik diketahui bahwa responden terbanyak memiliki jenjang pendidikan terakhir SMA atau sederajat dengan persentase 80%, sedangkan responden dengan jenjang pendidikan sarjana hanya 20%. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik pendidikan responden ternyata sebagian besar masih berpendidikan kejuruan tinggi atau sederajat. Yang terakhir adalah kriteria responden berdasarkan pekerjaan. Jadi, jika dilihat dari grafik, 80% responden masih pelajar dan sisanya 20% bekerja sebagai pegawai swasta. Langsung saja ke kuesioner yang pertama. Pada kuesioner pertama, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku transaksi, menabung, dan aktivitas ekonomi lainnya. Yang pertama, faktor yang pertama ada faktor religius. Dari kelima responden, 85,83% memilih angka 5, yaitu para responden setuju untuk menjalankan sholat, puasa, zakat, infak, sedekah, wakaf, dan membaca Al-Quran lebih baik sejak adanya COVID-19, dan sisanya memilih nomor 6, yaitu sangat setuju. Selanjutnya, faktor sosial. Faktor sosial adalah faktor yang dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita seperti keluarga, teman, lingkungan, dan media sosial. Di sini, faktor sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengaruh perilaku belanja. Dari kelima responden, 67,50% menyatakan bahwa faktor sosial mempengaruhi perilaku belanja. Dapat dilihat dari tabel yang kecenderungan di angka 5 yaitu setuju dan 4 agak setuju. Sisanya menjawab angka 3 kurang setuju dan 2 tidak setuju. Selanjutnya yang kedua, pengaruh perilaku menabung. Dari kelima responden, 66,67 menyatakan bahwa faktor sosial mempengaruhi perilaku menabung. Dapat dilihat dari tabel yang kecenderungan di angka 5 yaitu setuju, sisanya angka 6 sangat setuju, angka 3 kurang setuju, dan 2 tidak setuju. Yang terakhir adalah perilaku memegang uang tunai.
Dari kelima responden, 70,83% menyatakan bahwa faktor sosial mempengaruhi perilaku memegang uang tunai dan dapat dilihat dari tabel yang kecenderungan di angka 5 yaitu setuju, sisanya di angka 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya, ada faktor pengetahuan dan psikologi. Yang pertama, faktor pengetahuan di sini maksudnya seberapa sering para responden mencari sesuatu yang berkaitan dengan COVID-19. Jadi, dari kelima responden memilih angka 6 yaitu sangat setuju untuk mengikuti perkembangan berita dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi COVID, dan mereka juga sangat setuju untuk mencari berita mengenai bagaimana mencari solusi dan menjaga diri agar terhindar dari COVID-19. Selanjutnya yang kedua, ada faktor psikologi. Faktor psikologi merupakan faktor yang berhubungan dengan masalah perilaku, sikap, atau mental seseorang. Jadi, dari tabel dapat dilihat bahwa 84% memilih angka 5 yaitu setuju karena mereka merasa lebih segar, sabar, bahagia, dan tenang setelah adanya COVID-19, dan sisanya memilih sangat setuju, agak setuju, dan kurang setuju. Selanjutnya, ada faktor ekonomi, dan yang terakhir adalah faktor kepercayaan. Faktor ekonomi di sini membahas tentang bagaimana kondisi perekonomian para responden setelah adanya COVID-19. Jadi, pada tabel 70,5% memilih angka 5 yaitu setuju bahwa pendapatan, pengeluaran, aset, dan tabungan mereka bertambah selama COVID-19. Karena selama COVID-19 beberapa responden tetap mendapatkan pengeluaran baik dari orang tua maupun dari usaha sendiri. Yang terakhir, faktor kepercayaan. Faktor kepercayaan di sini merupakan suatu harapan dan keyakinan akan sesuatu. Jadi, jika dilihat pada tabel, sebanyak 90,83% memilih angka 6 yaitu sangat setuju bahwa kondisi ekonomi, sosial, spiritual, dan kesehatan masyarakat akan segera membaik saat pandemi ini terjadi. Selanjutnya, di sini ada kuesioner yang kedua yang membahas tentang kondisi perekonomian dan perilaku ekonomi. Yang pertama, setelah adanya COVID-19, para masyarakat sangat khawatir akan terjadi kelangkaan pasokan barang pokok di daerah mereka. Jadi, di sini saya mendapatkan data bagaimana keadaan barang pokok di daerah para responden. Dari tabel 56,67% memilih angka 3 yaitu kurang setuju dengan kestabilan barang pokok di lingkungan mereka setelah adanya COVID-19. Selanjutnya adalah ada perilaku belanja. Perilaku belanja adalah sebuah kegiatan yang berkaitan erat dengan proses pembelian suatu barang atau jasa. Namun, perilaku tersebut selalu berubah-ubah. Hal tersebut dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Begitu juga dengan perilaku belanja setelah adanya COVID-19. 76,67% memilih setuju untuk belanja dan mempersiapkan stok barang seperti makanan, obat-obatan, alat kesehatan, dan kebersihan lebih banyak setelah COVID. Yang ketiga adalah perilaku belanja pada hari raya. Sama seperti perilaku belanja yang sebelumnya, namun kali ini khusus pada hari raya. Sebanyak 60,83% responden memilih angka 4 yaitu agak setuju untuk membeli barang dan bahan-bahan untuk hari raya setelah COVID-19. Selanjutnya adalah perilaku menabung. Jadi sebanyak 69,17% memilih angka 3 yaitu kurang setuju untuk tetap menjaga kondisi keuangan setelah COVID-19. Selanjutnya pemilihan lembaga keuangan. Jadi sebanyak 74,17% memilih angka 5 yaitu setuju untuk memilih lembaga keuangan yang bagus seperti memiliki berbagai jenis layanan, yang kedua yang menawarkan
imbal hasil menarik dan yang terkenal. Selanjutnya ada pemilihan produk. Sebanyak 75% memilih angka 5, yaitu setuju untuk memilih produk dengan memperhatikan kualitas, harga, merek, dan kemudahan dalam mendapatkannya. Selanjutnya di sini ada perilaku memegang uang tunai. Jadi sebanyak 59,17% memilih angka 4, yaitu agak setuju untuk memegang uang dalam bentuk cash lebih banyak dari sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya ada perilaku berinfak dalam kurung bukan zakat. Jadi sebanyak 66,67% memilih angka 4, yaitu agak setuju untuk berinfak ke keluarga, tetangga, dan lembaga zakat yang dikenal setelah adanya COVID-19. Yang terakhir, ada perilaku berinfak atau bukan zakat yang kedua. Jadi sebanyak 73,33% memilih angka 4, yaitu agak setuju untuk tetap mengeluarkan infak walaupun COVID-19 masih terus berlangsung. Oke, selanjutnya kuesioner yang terakhir. Di sini kuesionernya berjudul New Normal. New Normal adalah cara hidup baru di tengah pandemi virus corona yang bertujuan untuk meningkatkan angka kesembuhan pada masyarakat. Tentunya juga bertujuan untuk memulihkan perekonomian dan sosial masyarakat. Langsung saja yang pertama, new normal dan ekonomi. Sebanyak 80% memilih angka 5, yaitu setuju bahwa adanya new normal dapat meningkatkan pendapatan, kesempatan, dan peluang yang lebih baik untuk memperbaiki perekonomian mereka. Selanjutnya, ada new normal dan perilaku menjaga kesehatan. Sebanyak 74,17% memilih angka 6, yaitu sangat setuju karena setelah adanya kebijakan new normal, mereka lebih memperhatikan dan menjaga kesehatan lebih baik. Yang terakhir, ada new normal dan perilaku sosial. Jadi sebanyak 61,67% memilih angka 6, yaitu sangat setuju untuk lebih sering keluar rumah, bertemu dengan teman-teman dan keluarga, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Jadi di sini yang terakhir adalah opini dari para responden tentang kebijakan new normal. Yang pertama, apa sih kebijakan ekonomi yang seharusnya diambil oleh pemerintah pusat? Jadi jawaban dari para responden adalah yang pertama, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk lapangan kerja bagi masyarakat. Yang kedua, pemerintah harus lebih banyak membantu investasi UMKM dan pelatihan kebersihan UMKM. Yang ketiga, diharapkan pemerintah untuk mempermudah perizinan usaha dan subsidi pajak. Dan yang terakhir adalah pemerintah pusat hendaknya kembali mengaktifkan perkantoran dan mengurangi penerimaan tenaga kerja asing, karena apabila tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia banyak, maka akan merosotlah perekonomian rakyat karena kehilangan pekerjaan. Selanjutnya, yang kedua, apa aja sih kebijakan ekonomi yang seharusnya diambil oleh pemerintah daerah? Yang pertama, membebaskan kegiatan perdagangan di pasaran maupun di kalangan masyarakat. Yang kedua, mempermudah untuk perizinan usaha. Yang ketiga, mengedukasi masyarakat agar bertahan hidup dalam masa pandemi ini dengan berjualan misalnya, dan juga mengedukasi masyarakat agar kiat menstabilkan keuangan tiap keluarga. Dan yang terakhir, pemerintah daerah hendaknya mulai memutar kembali roda perekonomian di daerah tersebut, terutama di bidang kuliner dan alat-alat olahraga, karena kebiasaan atau consumer behavior di era new normal banyak yang hobi olahraga. Yang ketiga, ada dalam new normal ini kebijakan apa yang seharusnya diambil perbankan atau perbankan syariah. Yang pertama, melakukan pengetatan kredit konsumsi, mensosialisasikan program syariah ke masyarakat, memudahkan kreditor untuk memulai usaha, dan terakhir,
bank harus mengembangkan dan mempermudah para nasabah untuk melakukan transaksi secara non-tunai, baik setoran, tarik tunai, pembayaran, dan pembelian. Hal ini sejalan dengan kebijakan new normal dan kebijakan menghindari kontak fisik dan anjuran cashless. Yang keempat, dalam new normal ini, kebijakan apa yang seharusnya diambil oleh lembaga zakat? Yang pertama, bersedekah bila memungkinkan. Yang kedua, mengoptimalkan penyaluran zakat kepada masyarakat terdampak. Yang ketiga, gencar mentargetkan orang-orang yang belum berzakat untuk kemudian membantu orang-orang yang kesusahan di masa pandemi ini. Dan yang terakhir, lembaga zakat hendaknya bekerja sama dengan komunitas-komunitas sosial untuk melakukan funding agar bisa membantu keluarga menengah ke bawah yang penghasilannya sangat mengurang karena terdampak COVID-19. Dan yang terakhir, dalam new normal ini, kebijakan apa yang seharusnya diambil oleh lembaga wakaf? Jadi yang pertama, gencar menargetkan orang-orang kaya atau orang-orang yang mampu secara masif untuk kemudian membantu orang-orang yang kesusahan di masa pandemi ini. Dan yang terakhir, lembaga wakaf harus memberi kebijakan subsidi silang. Jadi setiap ada dana wakaf yang masuk, selain untuk wakaf yang sudah diniatkan oleh pewakaf, hendaknya lembaga tersebut mengalokasikannya untuk penyediaan alat-alat kesehatan dan alat-alat kebersihan atau alat-alat yang dibutuhkan oleh tenaga medis. Terima kasih. Sekian dari video saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.